struktur tulisan opini. Nah, teman-teman dalam menulis ini yang sempat saya rasakan dulu awal-awal saya belajar menulis. Ketika saya belajar menulis itu sudah dalam pikiran sudah ada gitu. Banyak opini sudah terbersit dalam pikiran saya. Hanya saja ketika aku mau mengungkapkan tulisan tersebut dalam bentuk gagasan tersebut dalam bentuk tulisan, saya bingung. Kadang yang seharusnya itu ada di belakang itu muncul duluan sehingga saya tulis duluan. Misalkan kadang yang itu adalah ada di tengah, seharusnya ada di tengah, itu dimunculkan duluan atau dimunculkan di akhir. Nah, itu kan tidak sistematis, tidak struktural. Nah, agar tulisan kita itu sistematis atau struktural, maka saya kasih rumusnya di sini. Pertama adalah teman-teman ada judul. Soal judul di sini, sepengalaman saya itu adalah berbeda-beda antar satu penulis dengan penulis yang lain. Tetapi hampir para penulis, termasuk saya pribadi, judul itu ditulis di akhir. Tetapi posisinya tetap di awal, tetapi ditulis di akhir. Ditulis dulu gagasannya, setelah selesai baru kemudian judulnya. Gitu. Tapi ada juga penulis yang menulis judul duluan, judul ditulis baru kemudian gagasannya ditulis. Nah, itu tergantung kembali kepada kesukaan atau kesenangan masing-masing penulis. Yang kedua adalah ada nama penulis. Jelas ada nama penulis. Kalau tidak ada nama penulis, kalau teman-teman tidak mau pakai nama asli, itu bisa pakai nama pena istilahnya, bisa. Misalkan kayak Terelie. Terelie itu nama aslinya bukan Terelie. Siapa itu? Darwis siapa gitu. Tapi kemudian dia pakai nama pena Terelie. Teman-teman mulai sekarang kalau namanya kurang menjual di media sosial, ya dirubah aja gitu. Saya dulu, nama saya kan ya Holilullah gitu kan. Saya dulu ganti nama gitu ya. Ganti nama awalnya Alif Al-Fatah. Terus kemudian pokoknya banyak itu diganti-ganti. Akhirnya nggak cocok juga. Pada akhirnya ya tetap nama saya Holilullah gitu kalau saya nulis. Teman-teman boleh pakai nama pena kalau teman-teman tidak suka dengan nama ininya. Dengan nama aslinya. Terus lagi kayak misalkan De Lestari, itu nama penanya De Lestari, nama aslinya itu Dewi Lestari. Banyak sebenarnya. Yang ketiga adalah pembukaan atau pendahuluan. Nah, ketika teman-teman mau menulis gagasan dalam bentuk tulisan itu, maka yang harus ditulis pertama adalah pendahuluan atau pembuka sebelum masuk kepada isi. Misalkan gini, saya kasih contoh di sini dulu ya, pakai tulisan sebentar. Sebentar saya sharekan tulisan saya biar mudah. Oke, ini. Ini tulisan saya di Media Harakatuna. 9 nasihat Ibnu Qayyim mengatasi virus corona. Gitu kan. Pertama yang saya sebutkan tadi adalah judul. Ini judulnya kan, ada 9 nasihat Ibnu Qayyim mengatasi virus corona. Yang kedua ada nama penulis. Mana? Ini nama penulisnya. Terus iya, ini ada thumbnailnya ya, biar lebih menarik. Terus kemudian kata saya tadi ada pembuka tulisan. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi saya ingin mencontohkan, sebenarnya saya tidak mau riak ya, maksudnya
biar ini teman-teman juga termotivasi untuk menulis. Maksudnya gini, takutnya di benak teman-teman itu, wah Holil itu hanya apa doang gitu kan, hanya nge-share teori aja, nulis aja enggak gitu kan. Ya tinggal lihat aja tulisannya gitu. Waduh, mana ini agak harus sabar ya. Kayak ini, perhatikan. Di pendahuluan itu, sebelum aku masuk kepada intinya, saya buat narasi dulu pendahuluannya. Ini, kepanikan masyarakat Indonesia soal virus corona belum kunjung usai. Setiap hari, bahkan setiap waktu, dihantui dengan bayang-bayang kekhawatiran diserang virus berbahaya ini. Segala usaha waspada diri sudah lama dilakukan, hingga hidup sehat dan bersih pun sudah lama diperhatikan. Ini saya pakai pendahuluan semacam ini. Jadi pendahuluan itu teman-teman bisa pakai pertanyaan, bisa, atau bisa pakai gambaran umum, bisa, terserah. Kata Gunawan Muhammad, pendiri Tempo itu, membuka tulisan itu seperti kita main catur. Kita main catur gimana? Kita boleh yang dimajukan terlebih dahulu itu prajuritnya, boleh. Atau boleh yang dimajukan itu terlebih dahulu kuda, boleh. Terserah. Jadi itu tergantung seninya teman-teman dalam menulis, gitu. Ketika kita masuk ke pendahuluan, maka kita masuk ke namanya intro. Intro itu maksudnya di sini nggak saya tampilkan biar lebih mudah ya, biar cepat, nanti saya tampilkan habis tulisan ini. Intro di sini maksudnya adalah sebelum masuk kepada isi. Tujuan intro di sini untuk merekatkan antara pendahuluan dengan isi. Nah, gitu. Intronya di sini bisa berbentuk seperti ini. Terserah. Artinya gini. Tujuan intro itu biar tulisan itu halus. Istilahnya kalau teman-teman mau meminta sesuatu kepada seorang, itu kan ada pendahuluannya. Kemudian setelah pendahuluan masuk kepada intinya, itu ada intronya. Nah, itu tujuannya apa? Biar itu halus apa yang kita sampaikan. Ya. Kemudian intronya di sini bisa dilihat di paragraf 2. Sebenarnya intro itu bisa dibilang, kalau menurut saya itu intro itu sama dengan pembuka, hanya saja sebagai pelicin aja. Sebagai penghalus aja. Sorry ya. Sebagai penghalus saja gitu tulisan kita. Kita lihat misalkan di di paragraf 2 dan juga beberapa paragraf terakhir. Jadi intronya lumayan banyak milik saya ya. Di sini kendati begitu, masih banyak masyarakat yang bersikap individualis, merasa paling benar, misalkan angkuh dan sulit diatur. Sikap semacam ini mendorong seorang melakukan perbuatan yang kurang elok dipandang mata. Sebut saja berkumpul di tengah kerumunan yang dikhawatirkan terdampak virus, kekeh mempertahankan masjid sebagai satu-satunya tempat ibadah sehingga sangat mudah penularan virus. Ini kan masih intro, itu masih pendahuluan yang sudah mulai mau masuk. Sampai kemudian pada kalimat ini yang saya ada kursusnya ini, menghadapi carut-marut situasi akhir-akhir ini karena wabah virus corona penting diperhatikan 9 nasihat Ibnu Qayyim. Nah, ini sudah masuk kepada inti-intinya, kepada apa yang paling inti gitu. Core of the core, orang ini semuanya itu ya. Inti di antara yang paling inti. Saya sampaikan di sini bahwa ada ada 9 nasihat Ibnu Qayyim untuk mengatasi wabah atau virus corona. Misalkan pertama adalah hindari dan jauhi apapun yang bisa membuat kita terinfeksi wabah tersebut. Yang kedua, jaga kesehatan, sampai yang terakhir. Kemudian setelah isinya itu kita selesai isinya, maka kemudian yang terakhir kita buat penutup. Nah, kita lihat penutupannya, penutup tulisan ini. Mana udah? Ini. Untuk menutup tulisan boleh dengan pertanyaan, boleh. Atau boleh mengutip pendapat tokoh, boleh. Atau boleh dengan menyimpulkan gagasan yang sudah teman-teman sampaikan di atas, boleh. Terserah.
Kalau saya ini di sini menutupnya dengan pakai pertanyaan. Kita lihat di penutup di sini. Melalui 9 nasihat tersebut, masyarakat Indonesia dapat merenungkannya, menyadarinya, sehingga kemudian menerapkannya. Saya optimis jika kita bersama-sama mematuhi nasihat Ibnu Qayyim dan pemerintah, wabah virus corona akan dapat diatasi. Semua pilihan ini kembali kepada kesadaran masing-masing masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, saya menutup dengan pertanyaan, masih mau fatalis atau angkuh? Nah, kan di atas itu saya menguraikan tentang ada masyarakat yang itu pasrah banget kepada takdir. Ada yang itu mengawinkan antara usaha dengan doa. Nah, di sini saya sebenarnya pakai pertanyaan di sini ingin mengkritik sebagian orang yang sangat pasrah banget kepada takdir, bahwa virus ini, penyakit ini sudah dari Tuhan, ngapain kok kita masih membatasin untuk di rumah gitu, apalagi sholat di masjid dilarang. Ini kan budaya orang kafir atau apa gitu. Nah, saya sebenarnya ini kritiknya, masih mau fatalis atau angkuh? Nah, gitu. Sebenarnya banyak cara untuk menutup kata saya tadi, bisa dengan pendahuluan, bisa dengan pendahuluannya, bisa dengan pertanyaan, atau bisa dengan kesimpulan, atau bisa dengan mengutip pendapat tokoh atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau kata-kata bijak yang lain. Terserah. Kita lanjut dulu ke slide karena masih ada yang belum selesai ya. Oke. Nah, itu kan tadi isi tulisan, uraian isi tulisannya tadi apa? Isi tulisannya adalah itu 9 nasihat Ibnu Qayyim. Bridge-nya di sini atau intronya yang saya sampaikan tadi sebagai penghalus sebelum masuk kepada isi tulisan, dan yang terakhir adalah penutup. Saya buatkan struktur biar lebih mudah teman-teman bisa dilihat di slide.